Oke, sebelum kita menonton video ini, Dimohon pada para penonton, Mohon jangan berisik. pada video kali ini kita akan membahas mengenai buku Tan Malaka yang berjudul Menuju Republik Indonesia. Di sini kami kelompok 7, saya Muhammad Harayan sebagai moderator pada video kali ini. Izin memperkenalkan sebelum kita masuk ke bagian utamanya. Yang pertama ada Arya Nusabina, yang kedua ada Devan Oktavi Mardika, dan yang terakhir adalah Marofa Dori Gunawan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya untuk menginformasikan terkait identitas bukunya, teman-teman. Oke, judulnya Menuju Republik Indonesia, penulisnya Tan Malaka. Nah, kita ngambil buku yang paling terbaru yang tahun 2025, teman-teman. Ini tuh penerbitnya Kakak Tua. Untuk kota terbitnya sendiri adalah Yogyakarta. Nah, untuk tebal buku halaman itu tidak seperti kelompok lain. Kita hanya memiliki 76 halaman. Oke, setelah identitas buku, sekarang kita lanjut ke profil penulis. Oke, Tan Malaka atau Ibrahim Datuk Malaka adalah tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Ia dikenal sebagai guru juga, pemikir, penulis politik, dan salah satunya pemimpin komunis Indonesia. Nah, dia pernah belajar di Eropa, lalu kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1919. Nah, setelah itu Tan Malaka ini mewakili Indonesia dalam Kongres Komintern tahun 1922, teman-teman. Di mana Tan Malaka terus bergerak berbagai organisasi. Dia aktif juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang mendorong kemerdekaan. Oke, setelah kita masuk ke profil penulis, izinkan saya mengenai tujuan penulis Tan Malaka ini apa sih, teman-teman. Nah, sebelum bab 1 itu ada bagian instruksi dan keterangan cetakan kedua. Di mana instruksi ini itu tuh beliau mengatakan Tan Malakanya sendiri bahwa dia ini menulis buku ini sebagai alat untuk Indonesia merdeka. Kenapa? Karena pada masa ini di bagian instruksi dan keterangan cetakan kedua, beliau sedang berada di Tiongkok dan Jepang, teman-teman. Di mana ia sendiri menulis buku ini dalam kondisi pengasingan, keterbatasan, dan kesulitan teknis dalam pencetakan, teman-teman. Meskipun penuh kendala nih, ia tetap menyampaikan karyanya, teman-teman. Nah, itu tuh untuk seruan perjuangan yang mulai dari semangat, keyakinan, dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Oke, kita lanjut ke struktur bukunya. Struktur buku ini yang pertama, bab 1 situasi dunia, bab 2 situasi Indonesia, bab ketiga adalah tujuan PKI, yang dimana setelah bab 3 ini adanya pembahasan yang terpisah, teman-teman. Setelah tadi saya sudah memaparkan mengenai identitas buku, tujuan penulis itu apa sih, selaku Tan Malakanya kenapa beliau menulis buku ini. Sekarang kita mulai ke pembahasan intinya, teman-teman. Dan kita masuk ke bab 1 terkait situasi dunia. Oke, Tan Malaka ini mulai nih pembahasannya di bab 1 dengan melihat kondisi dunia pada masa itu, teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya informasi terkait bab 1 ini, mungkin bisa saya serahkan kepada saudara Devan untuk membahas mengenai bab 1. Silakan. Oke, terima kasih Ryan, bridging yang sangat menarik ya. Jadi sebelum ngebahas tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, di sini pada bab 1 buku Menuju Republik Indonesia yang berjudul Situasi Dunia, Tan Malaka tuh ngajak kita buat ngelihat kondisi dunia. Jadi setelah Perang Dunia I, menurut beliau tuh meskipun Perang Dunia I ini telah berakhir ya, dunia tuh masih dipenuhi dengan persaingan antar negara kapitalis. Yaitu negaranya apa? Ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika Serikat, dan juga Jepang. Nah, di sisi lain muncul Uni Soviet yang menjadi simbol perlawanan terhadap kapitalisme gitu. Nah, Tan Malaka melihat bahwa pertentangan antar negara besar tersebut tadi itu dapat memicu perang baru, khususnya akibat persaingan antara Amerika Serikat dan juga Jepang, terutama di kawasan Pasifik. Nah, setelah ngejelasin kondisi internasional, Tan Malaka ngegabungin nih dengan Indonesia pada saat itu yang masih berada di bawah jajahan Belanda. Indonesia di sini dianggap penting karena memiliki dua faktor, yaitu adanya faktor memiliki posisi yang strategis, lalu Indonesia tuh memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Nah, namun di sini Tan Malaka tuh menegaskan gitu ya, bahwa rakyat Indonesia tuh nggak boleh nunggu pecahnya perang baru untuk memperoleh kemerdekaan.
menurutnya perjuangan kemerdekaan itu harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata yang dialami rakyat Indonesia, yaitu apa? Yaitu penindasan politik dan ekonomi oleh kolonialisme Belanda. Nah, oleh karena itu pada bab 1 di sini yaitu menjadi dasar pemikiran bahwa kemerdekaan Indonesia tuh harus diperjuangkan secara aktif oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan sekedar menunggu perubahan situasi global atau situasi internasional. Mungkin segitu aja yang bisa saya kasih untuk penjelasan bab 1. Apakah dari teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan? Boleh ditanya. Ya, terima kasih Devan. Mungkin dari saya ingin bertanya ya, jika Tan Malaka hidup gitu ya pada era globalisasi pada saat ini, apakah ia tuh masih akan menganggap bahwa kapitalisme itu tuh sebagai ancaman terbesar gitu ya bagi masyarakat di dunia gitu? Mungkin bisa dijawab. Oke, pertanyaan yang menarik bagi saya gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri, kemungkinan besar Tan Malaka tuh masih nganggep ya bahwa kapitalisme adalah salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat dunia. Nah, hal ini karena apa yang saya baca dari bab 1, Tan Malaka tuh ngejelasin bahwa persaingan antar negara kapitalis tuh nyebabin ketimpangan ekonomi, nyebabin perebutan pengaruh dan juga konflik internasional. Nah, menurutnya sistem kapitalisme tuh cenderung ngebuat kekayaan itu dan kekuasaan itu terkonsentrasi pada kelompok atau negara tertentu. Nah, sementara banyak masyarakat lain tuh mengalami ketergantungan dan ketidakadilan. Nah, oleh karena itu apabila ngelihat kondisi global atau kondisi internasional pada saat ini yang masih ditandai oleh kesenjangan ekonomi, dominasi perusahaan multinasional dan juga persaingan antar negara besar, kemungkinan di sini Tan Malaka tuh akan bilang ya bahwa kapitalisme tuh tetap menjadi sumber masalah bagi dunia sekarang gitu. Namun pastinya juga Tan Malaka akan nyesuaiin analisisnya dengan kayaknya tantangan baru gitu, kayak tantangan di era globalisasi seperti perkembangan teknologi, adanya ekonomi digital dan juga hubungan ekonomi yang semakin saling terhubung antar negara gitu. Mungkin jawaban dari saya itu aja dari pertanyaan Ayah. Ya, baik. Terima kasih Devan. Oke, sama-sama. Terima kasih atas saudara Devan telah menjelaskan terkait pembahasan di bab 1 terkait situasi dunia. Nah, kita beralih nih teman-teman ke bab 2 terkait situasi Indonesia. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, mungkin saya bisa nih kepada saudari Malova untuk membahas terkait bab 2. Dipersilakan. Jadi benar banget seperti yang sudah Devan sampaikan, bahwa penulis ini Tan Malaka ingin kita melihat kondisi Indonesia juga bagaimana untuk menerapkan ide-ide konsep-konsep dari luar. Ya, mungkin dari saya ingin bertanya ya Marlova. Kan saya sudah membaca di bab 2 ini bahwa Tan Malaka ini menggunakan metafora Indonesia nih sebagai salah satu tiang atau penyangga yang mendukung ada gedung kapitalisme dunia gitu. Nah, mengapa sih Tan Malaka ini tuh berargumen gitu ya bahwa tiang kapitalisme kolonial di Belanda di Indonesia ini jauh lebih rapuh gitu ya dibanding dengan imperialisme Inggris yang ada di India gitu. Mungkin itu yang saya penasaran sih. Jadi benar banget ya teman-teman, di dalam bab 2-nya buku Nada Republik ini, Tan Malaka itu menjabarkan kondisi Indonesia sendiri di masa itu setelah perang. Jadi bagaimana kondisi imperialisme dan kapitalisme yang ada di situ. Dan juga Tan Malaka itu mengibaratkan kalau Indonesia merupakan tiang penyangga dari gedung yang sudah mau rapuh gitu, lapuk dari sistem kapitalisme dunia. Jadi di sini Indonesia ditempatkan sebagai penyangga bagaimana kapitalisme Belanda itu tetap berjalan. Dan Tan Malaka itu menyarankan untuk masyarakat tetap aktif untuk bantu ngancurin juga tiang yang udah rapuh ini. Jadi nggak cuman natapin seperti yang Devan sudah sampaikan juga, kalau masyarakat kita harus aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan itu. Jadi nggak cuman nontonin aja dan menunggu kesempatan, tapi memilih untuk berargensi dan juga aktif untuk membangun kembali fondasi yang sudah mau rubuh tadi. Dibandingkan dengan negara lain, imperialisme Belanda itu tidak memberikan ruang
untuk industri dan juga perdagangan pribumi yang menyebabkan kelompok borjuasinya itu tidak tidak terlalu berperan jika dibandingkan dengan imperialisme dari negara lain. Dan juga di mana masa-masa itu perlawanan sedang radikal-radikalnya, banyak pemberontakan terjadi dan pemerintah kolonial ini memberikan respon dengan represi yang semakin keras juga. Dan penulis Tan Malaka menyebutnya ini dengan politik tongkat karet. Oleh karenanya, krisis yang sistemik ini tuh sama-sama diderita oleh rakyat. Dan Tan Malaka melihat ini masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk bersama-sama melakukan revolusi untuk membebaskan diri dari pemerintahan kolonial Belanda. Itu adalah ringkasan dari bab 2-nya, bagaimana situasi Indonesia pada masa itu. Oke, teman-teman sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Marofa terkait bab 2 di situasi Indonesia. Oke, sekarang kita beralih ke bab 3 terkait tujuan PKI. Oleh karena itu, untuk memahami tujuan yang ini ingin dicapai melalui perjuangan tersebut, saya persilakan untuk Saudari Alia untuk menjelaskan di bagian bab 3. Kepada Saudari Alia, saya persilakan. Ya baik, terima kasih Ryan. Jadi itu pada bab 3 ini ya, Tan Malaka ini menjelaskan arah perjuangan yang menurutnya itu tuh perlu gitu ya untuk ditempuh untuk mencapai ini Indonesia merdeka gitu. Jadi ini Tan Malaka menilai bahwa kemerdekaan politik itu juga harus berjalan gitu ya seiring dengan perubahan ekonomi dan juga sosial agar rakyat ini benar-benar terbebas gitu ya dari yang namanya penindasan gitu. Jadi karena kondisi Indonesia pada saat itu tuh masih dibilang masih berada di bawah kolonialisme dan juga jumlah buruh industri ini masih terbilang belum terlalu besar gitu. Jadi di sini Tan Malaka tidak menerapkan gagasan komunisme secara kaku gitu. Justru Tan Malaka ini menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya ini terdiri dari petani dan juga golongan kecil lainnya gitu. Terus juga menurut Tan Malaka di sini perjuangan kemerdekaan itu tuh harus melibatkan seluruh lapisan rakyat yang didukung oleh organisasi yang kuat gitu, secara strategi yang jelas serta nih tujuan yang terarah gitu. Nah, oleh karena itu bab 3 ini tuh tidak hanya membahas cita-cita kemerdekaan aja gitu, tetapi juga menjelaskan nih langkah-langkah yang dianggap perlu untuk membangun gitu ya Republik Indonesia nih menjadi lebih adil dan juga mandiri gitu. Mungkin untuk bab 3-nya segitu. Oke. Saya tuh penasaran ya buat nanya di bagian bab 3 ini. Menurut Ayah sendiri, apakah cita-cita Indonesia tuh Indonesia yang mereka yang digambarkan Tan Malaka itu apakah udah terwujud di Indonesia sekarang apa gimana nih menurut Ayah sendiri? Ya, baik, terima kasih Devan. Jadi menurut saya sebagian cita-cita yang digambarkan oleh Tan Malaka itu emang sudah terwujud gitu ya, terutama nih dalam aspek kemerdekaan politik, karena nih Indonesia telah menjadi menjadi negara yang berdaulat dan juga memiliki pemerintahannya sendiri. Namun jika melihat tujuan yang lebih luas lagi gitu ya, seperti terciptanya keadilan sosial, lalu juga pemerataan kesejahteraan dan juga nih pengelolaan kekayaan alam yang tadi sudah dijelaskan ya, itu tuh untuk kepentingan seluruh rakyat, cita-cita tersebut tuh masih dibilang menjadi pekerjaan rumah ya hingga saat ini kayak gitu. Jadi Tan Malaka juga membayangkan kemerdekaan itu tuh bukan hanya terbebas dari penjajahan aja gitu, tapi itu juga terbebas dari berbagai bentuk ketimpangan ekonomi gitu. Jadi dalam kenyataannya Indonesia nih masih menghadapi masalah seperti kesenjangan sosial, kemiskinan dan juga nih penguasaan sumber daya oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Jadi ini karena itu saya mungkin di sini melihat ya bahwa Indonesia ini sudah dibilang berhasil gitu ya mewujudkan kemerdekaan sebagai sebuah negara, tetapi ini belum sepenuhnya gitu ya untuk mencapai kemerdekaan sosial ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Tan Malaka kayak gitu mungkin Devan. Oke, baik, berarti jawaban intinya adalah mungkin dari sebagian udah mungkin tapi masih banyaknya PR gitu masih dari kita-kita. Iya, Oke, terima kasih Ayah.
itu kan di dalam buku ada dijabarkan program-program. Ini itu maksudnya apa sih? Kenapa ditulis program-program ini? Apakah ini merupakan visi dari Tan Malaka terhadap Republik Indonesia? Oke, bagus ya pertanyaan. Setelah dari bab 3 kita masuk ke pembahasan. Menurut saya itu ada maksud yang sangat jelas gitu. Kenapa Tan Malaka mencantumkan program nasional PKI dan keterangan program dalam bukunya. Program tersebut tuh bukan sekedar program daftar tuntutan politik, melainkan cara Tan Malaka itu menunjukkan kepada pembaca gitu bahwa seperti apa bentuk Indonesia yang ingin diperjuangkan. Nah, setelah menjelaskan situasi dunia dan situasi Indonesia di bawah penjajahan, ia tuh merasa perlu gitu untuk menawarkan solusi konkret yang terhadap berbagai masalah yang dihadapi rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu program-program yang dituliskan itu mencakup bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan juga yang terakhir adanya kesejahteraan sosial gitu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Devan atas penjelasannya. Oke, setelah kita tadi membahas mengenai program nasional PKI dan keterangan pendeknya, kita masuk nih ke pembahasan bagian nilai ofensif dan inisiatif. Boleh silakan untuk teman-teman untuk membahas terkait pembahasan ini. Jadi sebenarnya dalam bagian yang ofensif dan inisiatif itu ada suatu quote yang menarik nih. Menurut Tan Malaka menyebutkan, mereka yang lebih dulu mengambil inisiatif mempunyai keuntungan besar yang tak terduga atas lawannya. Jadi di sini Tan menuliskan langkah apa yang harus diambil dan direalisasikan demi revolusi Indonesia. Dalam hal ini, Tan Malaka itu menekankan pentingnya inisiatif dan ofensif agar lawan terpaksa mengikuti kita yang sudah mengambil inisiatif itu. Dan bagaimana inisiatif ini tuh dilaksanakan dengan menyerang duluan yang berbentuk juga dalam pertahanan sendiri. Disebutkan juga oleh Tan Malaka atau penulis kita ini, daerah yang cocok menjadi tempat penyerangan dalam hal ini tuh ada lembah di Bengawan Solo, di aliran Sungai Bengawan Solo. Salah satunya ada Jogja, Solo, Madiun, terus Kediri, dan juga Surabaya. Ini tuh menjadi pusat yang strategis. Kenapa? Karena di situ banyak industri-industri, pabrik-pabrik gula, perusahaan-perusahaan yang banyak orangnya gitu, bisa mengumpulkan massa yang banyak, yang mana seperti yang diharapkan oleh Tan sendiri, bahwa rakyat-rakyat kita harus sadar dan untuk melawan pemerintahan kolonial ini yang imperialis dan kapitalis. Tan mengharapkan adanya perlawanan yang datang dari masyarakat sendiri yang sadar untuk melaksanakan masa-masa aksi yang terorganisir. Dan juga Tan Malaka atau penulis itu menyantumkan kalau kesadaran ini nggak cukup berdiri sendiri, tapi harus dilengkapi juga dengan hasrat revolusioner dan juga disiplin partai, yang mana setiap orang itu harus mengikuti apa yang menjadi putusan secara jujur dan juga giat untuk menyukseskan strategi-strateginya menjadi mencapai revolusi Indonesia sepenuhnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai Majelis Pemusyawaratan Nasional Indonesia. Oke, jika strategi perjuangan telah dijelaskan tadi, maka berikutnya adalah apa sih bentuk pemerintahan yang dibayangkan setelah kemerdekaan Indonesia itu dicapai. Oke, mungkin saya persilakan untuk teman-teman untuk menjawab mengenai pembahasan kali ini. Iya, jadi di sini tuh Tan Malaka membayangkan gitu ya, bahwa setelah kemerdekaan ini tuh tercapai, Indonesia ini memerlukan adanya lembaga yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat gitu. Nah, jadi lembaga tersebut ini berfungsi gitu ya sebagai tempat untuk membahas dan menentukan berbagai keputusan penting yang menyangkut kehidupan bangsa itu sendiri. Jadi ini melalui gagasan ini Tan Malaka ini menunjukkan gitu ya bahwa nih kemerdekaan itu tuh bukan hanya soal mengakhiri penjajahan aja gitu, tetapi ini juga membangun yang namanya sistem pemerintahan yang memberi ruang gitu ya bagi partisipasi rakyat dalam menentukan arah negara gitu. Terus juga di sini Tan Malaka menekankan gitu ya adanya kepentingan persatuan nasional gitu. Jadi menurutnya perjuangan kemerdekaan itu tuh harus mengutamakan kepentingan bangsa secara menyeluruh gitu. Jadi itu bukan hanya kepentingan golongan tertentu aja kayak gitu. Walaupun masyarakat Indonesia ini memiliki latar belakang yang beragam,
seluruh rakyat ini tuh memiliki tujuan yang sama gitu, yaitu memperoleh kemerdekaan dan juga membangun kehidupan yang lebih baik gitu. Karena itu persatuan ini tuh menjadi kekuatan utama gitu ya dalam menghadapi yang namanya penjajahan kayak gitu. Nah, di sini sebagai penutup gitu ya dari bab ini kayak gitu, Tan Malaka ini menggunakan perumpamaan gitu yang namanya halilintar membersihkan udara kayak gitu. Jadi untuk menggambarkan bahwa perubahan besar itu tuh seringkali lahir gitu ya melalui masa-masa yang penuh dengan tantangan kayak gitu. Jadi di sini menurut Tan Malaka, berbagai tekanan dan kesulitan yang dialami oleh rakyat itu tuh justru dapat dengan mudah gitu untuk mendorong tumbuhnya kesadaran untuk melakukan perubahan kayak gitu. Jadi melalui bagian ini Tan Malaka ini tuh menyampaikan optimismenya bahwa perjuangan rakyat Indonesia ini tuh pada akhirnya akan membuka jalan gitu ya untuk menuju kehidupan yang lebih merdeka, adil dan juga lebih sejahtera gitu ya, bisa dibilang mungkin seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah sudah membahas mengenai isi bukunya, sekarang kita lanjut ke bagian kelebihan buku. Oke, menurut teman-teman nih, apa sih kontribusi kuat pada buku tersebut? Serta argumen mana sih yang paling kuat? Boleh, silakan untuk teman-teman jawab. Ya, jadi Ryan, kalau menurut saya gitu ya, kontribusi utama dalam buku Menuju Republik Indonesia ini tuh adalah memberikan gambaran yang jelas gitu ya mengenai pemikiran politik dari Tan Malaka itu tuh tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi buku ini tuh menunjukkan gitu ya bahwa kemerdekaan itu tidak hanya dipahami sebagai terbebas dari penjajahan aja gitu, tetapi ini juga harus disertai dengan adanya perubahan di bidang ekonomi, sosial, politik seperti itu. Jadi melalui buku ini pembaca juga dapat memahami gitu ya bagaimana nih salah satu tokoh penting gitu ya pergerakan nasional Indonesia ini tuh merancang strategi menuju Indonesia yang merdeka dan juga berdaulat seperti itu. Mungkin silakan untuk kalau dari saya sendiri tuh kontribusi utama dari buku Menuju Republik Indonesia itu tuh memberikan gambaran yang jelas tuh mengenai perkembangan juga kebijakan kolonial Belanda. Lalu juga munculnya kesadaran politik di Indonesia. Nah, melalui buku Menuju Republik Indonesia karya Tan Malaka ini tuh kalau saya sendiri ya sebagai pembaca tuh juga dapat memahami bahwa pergerakan politik di Indonesia tuh nggak cuma dipengaruhi oleh nasionalisme gitu ya, tapi juga adanya peran organisasi dan pemikiran yang berkembang pada masa kolonial itu. Nah, kalau di bagian argumentasi penulis yang paling kuat itu adalah penjelasannya mengenai pengaruh kebijakan kolonial Belanda terhadap perkembangan di Indonesia gitu. Nah, penulis ini tuh mampu ya nunjukin bahwa berbagai kebijakan kolonial Belanda itu justru mendorong lahirnya gerakan gitu dan juga kesadaran politik di kalangan umat. Sehingga analisis yang diberikan tuh terasa logis juga didukung oleh fakta sejarah. Tapi menurut saya sendiri ya, itu kontribusi utama dari buku ini sebenarnya adalah bagaimana Tan Malaka sendiri itu udah bisa ngebayangin Indonesia merdeka dengan bentuk republik. Yang mana semasa itu, teman-teman, itu masih tahun 1925 ya, kan Tan Malaka nulis ini. Itu lebih dulu daripada Soekarno dan Hatta yang nantinya bakalan disebutin bagaimana mereka berdua ini membayangkan negara Indonesia setelah merdeka. Dalam karya lainnya yang karya mereka yang berjudul Indonesia Menggugat dan juga Indonesia Free. Oke, terima kasih teman-teman semuanya karena sudah memaparkan kelebihan buku. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kelemahan buku ini. Mungkin bisa silakan teman-teman untuk menjawab. Mungkin bisa saya perwakilkan teman-teman. Sebenarnya dalam buku ini aslinya itu ditulis dalam bahasa Belanda oleh Tan Malaka, dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Ryan, kalau Tan Malaka ini menulisnya saat lagi diasingkan ke Cina, teman-teman, atau Tiongkok, yang mana mereka memiliki abjad atau Latin yang berbeda, tulisan huruf yang berbeda. Ini juga kita yang baca dari bahasa Indonesia yang hasil terjemahan juga, teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman karena sudah memaparkan terkait kelebihan dan kelemahan bukunya. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian pembanding buku. Oke, mungkin bisa untuk teman-teman jelaskan gimana pembanding buku dari Tan Malaka ini.
Iya, jadi kalau untuk pembandingnya di sini kita memakai pembanding gitu dari Muhammad Hatta gitu. Jadi di sini Muhammad Hatta ini sangat mendambakan yang namanya demokrasi parlementer gitu ya, seperti yang dialaminya di Eropa. Jadi kalau untuk Muhammad Hatta sendiri, impiannya ini adalah kedaulatan rakyat gitu yang berbasis pada otonomi daerah dan juga tradisi. Jadi demokrasi asli desa, yaitu seperti negari di Minangkabau gitu ya. Ini tuh berbeda gitu ya dengan Tan Malaka. Jadi Muhammad Hatta di sini adalah seorang yang federalis gitu, yang meyakini pembagian kekuasaan untuk mencegah autokrasi kayak gitu. Mungkin kalau dari rekan saya mungkin ada. Oke, mungkin kalau dari saya itu menggunakan dari rekannya Muhammad Hatta, yaitu Soekarno. Di sini tuh Soekarno tuh lebih cenderung kepada kepemimpinan yang kuat dan terpusat melalui sistem presidensial. Nah, juga di kemudiannya hari itu impiannya tuh berhasil ke demokrasi terpimpin dengan pembentukan Dewan Nasional yang posisinya berada di atas parlemen. Nah, sebuah gagasan yang nunjukin bahwa menurut Hatta justru menyerupai lembaga penasihat zaman kolonial gitu. Kita lanjutkan kepada teman saya terkait poin pembanding. Oke, di sini poin pembanding dari Tan Malaka saya itu ngambil lagi dari Soekarno ya. Nah, kalau Tan Malaka tuh menekankan strategi ofensif dan inisiatif, berbeda gitu dengan Soekarno yang mengimpikan agitasi massa melalui orasi-orasi yang membakar semangat untuk melakukan revolusi lewat psikologis gitu. Nah, baginya persatuan nasional seperti nasionalisme, Islam, dan juga Marxisme itu adalah menurut saya senjata utama melalui sebuah front persatuan gitu. Ya, jadi mungkin kalau dari saya sendiri ya gitu ya. Di sini saya sama seperti sebelumnya, di sini mengambil tokoh yaitu Muhammad Hatta gitu. Jadi di sini Muhammad Hatta itu kan mengkritik ya cara Soekarno dan Tan Malaka yang terlalu mengandalkan massa kayak gitu. Jadi di sini Muhammad Hatta itu tuh lebih mengutamakan gitu ya yang namanya pendidikan kader dan pedagogi sosial gitu, agar rakyatnya memiliki kesadaran politik yang mandiri gitu ya sebelum merdeka, sehingga nih pergerakan tidak hancur gitu ya saat pemimpinnya itu tuh tangkap seperti itu. Oke, karena kita sudah membahas dari pengantar bukunya, bab 1, 2, 3 dan sebuah bab pembahasan kelebihan dan kelemahan. Nah, di sini rekomendasi buku apa sih yang tepat gitu teman-teman. Jadi rekomendasi buku tepat itu khusus untuk anak-anak, untuk mahasiswa sejarah yang dimana ingin melakukan penelitian, atau mungkin seperti kita nih bedah buku, atau mungkin seperti ingin cari tahu lah lebih lanjut terkait tokoh Tan Malaka ini teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah, jadi dalam buku ini kita tuh tidak hanya membahas mengenai dunia internasional aja, tetapi kita membahas terkait dunia Indonesia yang dimana di Indonesia, khususnya di bagian PKI ini, dia itu ada program kerjanya teman-teman, yang dimana Tan Malaka ini butuh masa untuk agar kemerdekaan Indonesia itu tercapai. Mungkin itu aja semuanya, dan terima kasih Malova, Devan, juga Alia, dan teman-teman semuanya sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya tutup, Muhammad Aryan sebagai moderator kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.